Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Benyamin Tufik, asal dari NTT dan melayani di Sanggau Kalimantan Barat. Sudah 15 tahunan. Iya, 15 tahun. Yang mendorong saya itu awal mulanya adalah tertarik untuk melayani di daerah. Ketika saya tamat kuliah, jadi saya komitmen bahwa untuk melayani di daerah Kalimantan Barat. Motivasinya adalah satu saja, ya melayani Injil. Jadi ketika melayani Injil ya susah senang, ya sangat senang karena melayani Injil. Itu saja, itu motivasinya, mendorong saya untuk tetap bertahan di Kalimantan. Kondisi pelayanan yang saya alami di tempat pelayanan di Riam, di pos pelayanan Riam, untuk sekarang ini jemaatnya, kalau dilihatnya kehadirannya ya, tapi untuk mensupport para pendetanya yang melayani di situ itu masih jauh dari apa yang diharapkan dalam gereja. Sebagai pendeta berusaha bagaimana caranya untuk jemaat ini berpikir secara mandiri. Sebagai seorang pelayan memikirkan sejauh seperti untuk jemaat mandiri, apa namanya ya, kalau mau dikatakan maju, ya maju secara ekonominya, dia maju untuk secara pribadi, tetapi kalau maju untuk gereja itu masih jauh dari yang diharapkan. Pergumulan terbesarnya itu adalah harapan pendeta itu, jemaat yang dilayani itu memiliki hati untuk bisa berbuat untuk gereja. Ketika dia berbuat untuk gereja, maka gereja itu bisa hidup. Kalau mau dikatakan jujur, sampai hari ini tidak ada dukungan dari sinode. Ya, jadi kalau awal pertama tahun 2003, itu kan gereja ini kan memulai pertama itu bukan di sini. Awal mula GKO berdiri di Kalimantan Barat, khususnya Sanggau, itu mulai dari tempat yang tadi kita di Riam itu. Nah, jadi 2003 itu disupport dari, bukan dari sinode, tapi dari pos gereja GKO Sola Gracia, Jakarta Utara. Nah, setelah itu diserahkan gereja-gereja, pos-pos gereja yang ada di Sanggau ke sinode. Berjalan selama 5 tahun. 5 tahun ke depan itu dihentikan dalam arti pos di daerah itu bisa mandiri. Nah, anggapan gereja kan seperti itu, untuk gereja itu bisa mandiri, bertanggung jawab untuk gereja masing-masing. Ternyata di sini belum. Jadi untuk dari tahun 2015 sampai hari ini ya kami jalan mandiri. Ya apa yang ada ya kami pergunakan untuk pelayanan Tuhan. Nah, kenapa bertahan? Ya karena melayani Tuhan. Ya dalam komitmennya bahwa waktu melayani Tuhan, dalam waktu senang maupun susah, ya susahnya seperti itu, hendak digaji jemaat ya syukur. Pernah 1 tahun yang udah lewat, jemaat komit 1 bulan 250.000 untuk pendeta, itu jalan 5 bulan. Setelah itu selesai, tidak ada lagi. Ya untuk sementara dari organisasi lain tidak ada yang mensupport. Sinode pun bukan dalam arti sinode nggak bertanggung jawab, tapi dalam aturannya ya harus kembali ke gereja masing-masing di mana melayani. Nah, kalau untuk menuju ke sana ya kami masih berusaha. Faktor kalau kendala kayak melayani Tuhan seperti ini kan punya istri anak, itu satu kendala. Jadi bagaimana supaya tetap eksis dalam pelayanan, tapi dalam segi keluarga, istri anak juga bisa. Itu satu kendala, tidak bisa dipungkiri. Kendala yang kedua di lapangan itu adalah adanya budaya di tempat
Itu yang kadang-kala membuat pertumbuhan iman jemaat itu kadang maju kadang tidak. Itu satu pengaruh yang sangat besar. Harapannya supaya ke depannya ya jemaat semakin hari semakin dewasa, sehingga bisa kendala-kendala ini jangan sampai lalu menjadi hambatan dalam gereja. Kalau keterbatasan ada. Kalau di gereja tadi fasilitasnya sudah ada listrik. Nah, yang sangat terbatas sekarang ini adalah alat musik. Alat musik itu kan salah satu alat untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan di gereja. Itu salah satu hal yang kami alami. Kami tahu Yaski itu dari Ibu Penatua Nelly Silitonga. Nah, ketika kami bertemu beliau sama Ibu Magablo, kami coba rekomendasikan ke Yaski. Siapa tahu Yaski ini, kami itu juga tidak tahu Yaski itu di mana alamatnya, kantornya di mana. Nah, jadi waktu itu dalam pertemuan kan saya tidak ikut. Saya bilang ya namanya Mirai, ya coba-coba saja. Jadi Ibu Nili Silitonga sama Ibu Magablo buat saja formnya. Saya bilang formnya di mana? Nanti dikirimkan. Setelah dikirimkan, suruh isi. Kira-kira usaha apa yang harus dipakai. Nah, saya pertama kali orang yang buat budgetnya besar. Mungkin di kantor budgetnya besar. Kenapa? Saya pikir gini, kalau usaha berarti sesuatu yang bisa menghasilkan. Dalam list daftar pengisian usaha saya adalah cabai. Nah, saya lihat cabainya kok tumbuhnya itu kadang hidup kadang mati. Nah, saya mulai berpikir dari akal sehat saya, ini kalau pakai cabai saja maka bisa gagal. Akhirnya saya pakai cara lain. Cara lainnya adalah tanam cabai, terus di sampingnya saya tanam juga itu kacang panjang. Nah, ternyata kacang panjang itu tumbuh terus saya kasih pancang hidup tongkat kalau di itu. Nah, setelah itu saya panen terus jualnya itu enggak ke pasar di kampung itu. Jadi pasarkan ke situ, orang cepat ambil. Perubahan sih ada ya, yang penting dimanfaatkan baik-baik ya. Jadi ada perubahannya, artinya orang mikir gaji kalau usahanya jalan benar, niatnya baik, Yaski udah niat baik, saya niat baik, berarti berhasil. Nah, saya udah jalan 2-3 trip. Trip pertama itu cabai, kacang, itu yang cabainya itu dipanen sih cuma tidak banyak. Nah, yang trip ketiga ini labu air, labu yang putih panjang itu, terus terong. Nah, itu dampak. Jadi itu sekalipun kecil tapi dampaknya dapat dirasakan. Ya. Itu saya rasakan memang ya. Sekalipun dapat mas kecil 200-300 ya, tapi ada dalam seminggu itu bisa dapat ada hasilnya. Tahu, jadi mereka senang karena mereka beli kacangnya kan panjang-panjang. Orang yang bawa jualan ke kampung kan pendek gini, kalau punya saya yang di gereja kan panjang-panjang begini. Jadi jemaat senang. Bapak tanam di mana? Oh, itu ada kebun di kebun. Nah, itu kebun pun bukan kebun saya, kebunnya punya gereja, jadi saya manfaatkan untuk itu. Selain jalankan usaha ini, kebun gereja pun tetap berjalan. Kadang menangis sendiri. Ya, kenapa nangis? Ya, yang diharapkan adalah jemaat mengerti dengan pelayanan, tapi ya seperti itu. Itu momennya. Kadang nangis, ya nangis biar Tuhan jamah hidup mereka untuk bisa berubah.